Shalom, semoga semuanya sehat dan semakin bertumbuh kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan iman kita kepada Kristus semakin disempurnakan dari hari ke hari. Izinkan saya dalam kesempatan ini membagikan satu renungan singkat yang sudah memberkati saya dan kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari juga. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Kita baru saja mendengarkan cuplikan tentang saksi-saksi dusta terhadap Yesus di dalam Alkitab. Minimal ada 3 ciri saksi dusta. Pertama, tidak bersesuaian satu dengan yang lain. Kedua, tidak lengkap. Dan ketiga, tidak didasarkan pada konteksnya. Sebagai contoh, di Alkitab ada lebih dari 50 gelar atau nama yang dikenakan kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus yang adalah penjelmaan dari Allah sendiri begitu kaya dengan makna sehingga membutuhkan banyak gelar untuk menjelaskan tentang dirinya kepada manusia. Kalau dalam seminar saya akan menjelaskan lebih banyak, tetapi karena ini renungan singkat, jadi saya hanya memberikan satu contoh saja soal gelar Yesus, yaitu Yesus Anak Allah. Di dalam Alkitab minimal ada 2 konteks tentang Yesus Anak Allah. Pertama dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 1-4 dan ayat 14. Yesus Anak Allah dalam konteks ini berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Yesus sebagai Allah. Sewaktu di Bandung tahun 1991, ada satu mahasiswa namanya Asep dari kota Garut bertanya kepada saya tentang Yesus Anak Allah. Sebelum saya jawab, saya tanya kembali apa yang sudah Asep mengerti tentang Yesus Anak Allah. Lalu dia menjawab bahwa yang dia tahu ialah orang Kristen percaya bahwa Allah seks dengan Maria dan melahirkan Yesus yang disebut Anak Allah. Mendengar ungkapannya itu, saya mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang percaya seperti itu, maka dipastikan akan dibuang ke neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Karena kebetulan Asep ini berasal dari kota Garut, sehingga saya bertanya, apakah dia bisa disebut anak Garut? Lalu dia menjawab, ya. Saya bertanya lagi, apakah kamu disebut anak Garut? Artinya kota Garut seks dengan ibu kamu dan melahirkan kamu sehingga kamu disebut anak Garut? Dia jawab tidak. Lalu apa artinya kamu anak Garut? Saya bilang. Dia jawab, artinya saya berasal dari kota Garut. Lalu saya menjadi saksi kebenaran kepadanya bahwa itulah yang dimaksud dengan Yesus Anak Allah dalam konteks Yohanes pasal 1. Artinya Yesus berasal dari Allah itu sendiri.
Jadi dalam konteks ini tidak berbicara soal Allah melakukan seks dengan Maria dan melahirkan Yesus disebut anak Allah. Seperti halnya tidak mungkin juga kota Garut melakukan seks dengan ibumu dan melahirkan kamu yang disebut anak Garut. Puji Tuhan, penjelasan ini dapat meluruskan kesesatan cara berpikir Asep. Kedua, Yesus anak Allah dalam konteks Alkitab ini berkaitan dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Konteks ini tidak berbicara soal eksistensi atau keberadaan Yesus, tetapi di sini berbicara tentang ketaatan Yesus kepada Aba atau Bapa. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid dan manusia tentang bagaimana taat kepada Allah, seperti seorang anak yang baik yang taat penuh kepada kehendak Bapaknya. Sebagai kesimpulan, para saksi dusta tidak menyampaikan kesaksian yang lengkap berdasarkan konteks dan tidak bersesuaian. Ketahui dan sadarlah bahwa saat ini ada banyak oknum atau komplotan yang sedang bergentayangan di berbagai media sosial menjadi saksi-saksi dusta terhadap Yesus dengan tujuan untuk menyesatkan banyak orang dari iman yang benar kepada Yesus. Oleh karena itu, mari kita bangkit menjadi saksi-saksi yang benar tentang Yesus. Selamat menyambut Jumat Agung besok. Kiranya kita lebih sungguh-sungguh lagi percaya hanya kepada Yesus.